Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning for all. Let's continue our study. In page 56, we will learn about listening ya. Kita akan belajar mengenai listening. Jadi di activity ke-6 ini, listen to the speaker telling about the Spanish flu. Then, based on the story, rearrange the jumbled sentence chronologically. Nah, Pak Jul nanti akan seperti biasa akan putarkan audio. Silahkan didengarkan secara seksama ya. Mengenai audionya nanti untuk bekal kita menyusun paragraf sebelah sini. Gitu. Kita putarkan seperti biasa. Pak Jul putarkan 2 kali ya. Nanti sekiranya bisa kalian langsung masuk ke bagaimana kita menyusun paragrafnya. Kita mulai dari sekarang. Unit 3. When a disease was declared as a pandemic. Listen to the speaker telling about the 1918 Spanish flu. Then, based on the story, rearrange the jumbled sentences chronologically. In 1918, an influenza disease known as Spanish flu caused a global pandemic. The Spanish flu quickly spread and killed its victims mercilessly. Young and old were all infected. Nearly 50 million people died at the time, so that the Spanish flu was believed to be the deadliest pandemic in world history. Historians believe that soldiers involved in the World War I were the carriers of this disease. So during the war, they stayed and slept in cramped, dirty, and damp barracks. In 1918, the outbreak began when the soldiers returned home, carrying an undetected flu virus with them in their bodies. The virus spread across villages, towns, cities, and countries. The first country where the epidemic was identified was Spain. Therefore, people falsely believed that the disease came from Spain, so they called it the Spanish flu. In 1919, the flu pandemic came to an end. Governments of countries developed immunity for their citizens. However, since 1918, the influenza virus has mutated into several pandemic influenza viruses, such as swine flu, avian flu, SARS, MERS, and the latest, COVID-19. Oke, Pak Jul ulangi sekali lagi ya. Silahkan didengarkan lagi secara baik-baik. Unit 3. When a disease was declared as a pandemic. Listen to the speaker telling about the 1918 Spanish flu. Then, based on the story, rearrange the jumbled sentences chronologically. In 1918, an influenza disease known as Spanish flu caused a global pandemic. The Spanish flu quickly spread and killed its victims mercilessly. Young and old were all infected. Nearly 50 million people died at the time, so that the Spanish flu was believed to be the deadliest pandemic in world history. Historians believe that soldiers involved in the World War I were the carriers of this disease. So during the war, they stayed and slept in cramped, dirty, and damp barracks. In 1918, the outbreak began when the soldiers returned home, carrying an undetected flu virus with them in their bodies. The virus spread across villages, towns, cities, and countries. The first country where the epidemic was identified was Spain. Therefore, people falsely believed that the disease came from Spain, so they called it the Spanish flu. In 1919, the flu pandemic came to an end. Governments of countries developed immunity for their citizens. However, since 1918, the influenza virus has mutated into several pandemic influenza viruses, such as swine flu, avian flu, SARS, MERS, and the latest, COVID-19.
Oke, cukup ya. Kita mulai susun ya satu persatu mengenai kita menyusun sebuah paragraf dari jumble sentence. Jadi ada beberapa kalimat yang kita acak ya. Di sini diacak ya. Kita diminta untuk menyusun ke dalam sebuah paragraf yang benar. Nah, tadi ceritanya secara umum, secara garis besarnya ya, menceritakan mengenai bagaimana kronologis dari Spanish flu atau flu Spanyol, yang di dalam cerita itu kan diawali dengan Perang Dunia Pertama, yang dimana tentara-tentaranya itu yang pulang ke rumah itu kan sebagai karier atau si pembawa virus flu-nya itu. Nah, sedemikian hingga akan menyebar ke semua penjuru Eropa. Pada intinya itu. Nah, kemudian diceritakan di akhir paragraf ya, di akhir cerita maksudnya, itu diceritakan bahwa Spanish flu itu kemudian bermutasi ke dalam beberapa jenis virus flu. Di antaranya ada yang flu burung, kemudian SARS, kemudian MERS. Nah, tapi kecuali kalau COVID itu sebenarnya infeksi saluran pernapasan, bukan dalam bentuk flu kalau secara biologinya ya, seperti itu. Jadi COVID itu bukan berarti dia flu, seperti itu. Kita langsung saja kita susun ya mengenai kalimatnya. Yang pertama adalah The Spanish flu caused a global pandemic in 1980. Itu jelas, berarti kalimat pertama adalah 5. Setelah 5, dari penyebab global pandemic, kita masuk ke immediately the influenza outbreak began in Spain. Korbannya mestinya. Korbannya, nearly 50 million people died during the pandemic. Jadi tadi awal terus langsung disebutkan korbannya. Berarti 3 terlebih dahulu. Nah, baru masuk ke kronologinya. Kronologinya adalah it is believed the soldier of World War I were the disease carrier. Jadi dipercayai bahwa tentara dari Perang Dunia Pertama itu adalah sebagai pembawa karier penyakitnya. Vektor pembawanya itu adalah para tentara. Jadi kemudian baru 1. Selanjutnya setelah dibawa mulainya 1918, kemudian berlanjut ke 1919 atau 1990. When the war finished in 1990, the soldier returned home with the flu virus inside their bodies. Jadi ketika perang berakhir pada 1919, tentara kemudian kembali ke rumah dengan membawa virus flu yang ada di dalam tubuhnya. Berarti selanjutnya adalah 6. Nah, baru immediately, jadi secara pelan-pelan, the influenza outbreak began in Spain. Nah, kan baru menular setelah pulang ke rumah, berinteraksi, kemudian baru virus flu-nya itu menularkan ke seluruh penjuru Spanyol. Kemudian baru sebagai kalimat penutupnya adalah when the war finished in 1990, the soldier returned home. Sebentar. Kok ini toh? Mutated mestinya. Yang keempat ya. In the same year, the pandemic ended, but ever since then the virus mutated into a more severe influenza virus. Jadi setelah beberapa tahun lamanya pandemi berakhir, ternyata virusnya itu bermutasi
tidak serta-merta hilang, tapi bermutasi menjadi bentuk virus-virus baru yang kemudian akan menimbulkan jenis penyakit baru. Seperti halnya tadi dijelaskan di dalam dialog yang paling terakhir itu ada avian flu atau virus flu burung, kemudian ada SARS, kemudian ada MERS, dan yang terakhir adalah COVID tadi. Seperti itu. Jadi ini berarti yang keempat. Kita lanjut ke yang nomor talk challenge. If there were no war, one, the Spanish flu pandemic would have not probably taken place. Itu maksudnya jika tidak terdapat perang dunia satu, flu Spanyol itu, pandemi flu Spanyol itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, mestinya jawabannya adalah yes. Ya. Yes. Karena apa? Because the soldier of World War I were the carrier of the virus of the disease. Jadi karena vektor pembawanya itu adalah kan para tentara. Nah, misalkan kalau tidak terjadi perang dunia, itu kan mestinya tidak ada tentara yang berperang. Mestinya tidak akan ada vektor penyebaran dari virus flu. Kita lanjut nomor kedua. The recent coronavirus 19 is believed to be a mutation of the Spanish flu virus. Nah, saya rasa kalau Pak Jul lihat ya, masalah coronavirusnya itu bentuknya itu bukan flu. Ya. Karena nama virusnya aja virus SARS-CoV. Tapi kalau yang flu-flu tadi, jenis flu-flu yang bermutasi ya, coba Pak Jul jelaskan di sini. Nah, flu-flu yang teridentifikasi sebagai mutasi dari virus flu itu ada influenza A, H1N1, H5N1, H7N9. Nah, ini semua kategori virus flu. Tapi kalau corona itu bukan karena virus flu. Ya. Karena awal muasalnya itu kan berasal dari Wuhan. Itu kan dari pasar hewan malahan. Ya benar itu. Jadi mutasinya, vektor pembawanya itu bukan manusia awal mulanya. Karena itu tadinya dari pasar hewan di Wuhan, ada yang mengkonsumsi di situ, kemudian kena COVID di situ, kemudian baru menyebar. Seperti itu. Jadi lebih tepat jawabannya adalah no. Walaupun mungkin tadi di bagian belakang ya disebutkan ya beberapa flu mutation, mutated virus itu disebutkan ada avian flu, kemudian SARS, kemudian MERS, kemudian corona yang terakhir. Seperti itu. Tapi kalau kita mengkategorikannya dalam satu golongan virus flu, itu bukan. Ya. Jadi kita bisa menjawab no because they were caused by different type of virus. Seperti ini. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga.
Ini mestinya kalau kalian saya rasa kalau kelas 1 kemarin sudah dapat struktur virus ya. Dan materi tentang corona itu kayaknya masuk deh kalau buku Erlangga itu. Jadi ada subbab bagian khusus yang benar-benar mempelajari tentang virus corona. Nah, ini mestinya kalian sudah mengerti, walaupun nanti ini kan berarti sama saja apa ya, kalau istilahnya kalau di dalam guru-guru itu penggabungan dua mata pelajaran di dalam satu pelajaran itu apa ya, Pak lupa itu. Istri saya tuh kemarin juga habis itu, jadi antara bahasa Inggris digabung dengan IPS, kemudian bahasa Inggris kolaborasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh kolaborasi dari mata pelajaran. Jadi antara mata pelajaran bahasa Inggris dikolaborasikan dengan biologi. Nah, ini salah satu contoh kolaborasi materi, kolaborasi mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, we should always be alert with the people who often travel abroad. Nah, itu mestinya jawabannya juga yes. Because they might carry unknown virus which may cause of pandemic. Nah, jadi kita harus mewaspadai dengan orang-orang yang sering bepergian keluar. Karena apa? Kita harus curiga. Kita harus bukan curiga ya, maksudnya kita harus sangat perhatian. Karena apa? Karena mereka mungkin dapat membawa virus yang akan menyebabkan pandemik. Ya, sama saja proses kita terserang pandemik corona kemarin itu kan mestinya berawal dari apa? Berawal dari lalu lintas dari bandara. Karena yang namanya bandar udara itu kan sebagai pintu masuknya. Everyone can enter to the country by airport. Jadi semua orang itu bisa masuk ke suatu negara itu pasti melewati airport atau pelabuhan. Kalau pelabuhan itu kan mestinya kalau yang ada koneksinya. Tapi kalau yang namanya airport itu semuanya pasti ada koneksinya. Seperti itu. Itu nomor yang ketiga ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah maintaining a healthy lifestyle should always be applied even if there is no pandemic. Itu mestinya adalah yes. Jadi yang namanya bagaimana kita menjaga style kesehatan atau gaya hidup sehat itu tetap harus diterapkan walaupun tidak dalam kondisi pandemik. Karena apa? Karena kondisi pandemik itu tidak bakalan bisa diprediksi. Karena apa? Karena kondisi tubuh manusia itu kan dinamis ya. Bisa kekebalannya kuat, bisa seketika kekebalannya turun. Nah, itu yang fluktuatif mengenai ketahanan tubuh manusia. Nah, jadi alasannya adalah because maintain healthy lifestyle can lead to cover healthcare costs
Nah, Pak Jul lebih ke analisa ke materialnya ya. Karena apa? Karena menjaga sebuah gaya hidup sehat itu dapat menutup biaya kesehatan yang panjang atau yang mahal. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih baik menjaga daripada mengobati. Nah, seperti itu intinya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jika misalkan ada perbedaan pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.